Indah kuala berbatas samudra, untayan lautan satukan nusa. Garuda Pancasila lambang negara kita. Dengan P5, mari kita ukir karya untuk anak bangsa. Saya Jumiati, saya merupakan seorang guru di TK Maitreya Wira yang berlokasi di Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman yang begitu canggih, pendidikan merupakan salah satu sektor yang harus dapat beradaptasi dengan cepat dan tepat. Anak yang sedang kita didik saat ini merupakan anak generasi alfa yang dikelilingi oleh suara dan layar gawai. Anak demikian tidak mungkin bisa belajar dalam pembelajaran zaman dulu, di mana anak harus duduk mendengarkan guru dan pembelajaran berlangsung satu arah. Oleh karena itu, pembelajaran saat ini harus dapat berinovasi dan dapat disesuaikan dengan peserta didik. Aksi yang saya lakukan setelah mengikuti pelatihan sekolah penggerak dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka adalah membuat modul ajar kurikulum Merdeka dan mulai menyusun proyek penguatan profil pelajar Pancasila di program semester TK Maitreya Wira. Dalam menyusun proyek ini, saya melakukan 5 tahapan. Pada tahap pertama, membentuk tim fasilitator proyek profil pelajar Pancasila. Dalam tahap ini, kepala sekolah membentuk tim fasilitator dari guru TK dan saya sebagai ketua fasilitator proyek. Tahap kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan dari satuan PAUD. TK Maitreya Wira sudah dalam tahap berkembang, karena sebagian guru sudah mengetahui tentang proyek dan sudah bekerja sama dengan pihak lain dalam proyek. Tahap ketiga yaitu merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu. Tema yang saya pilih adalah Aku Cinta Indonesia dengan dimensi berkebinekaan global dan gotong royong. Alokasi waktunya adalah 2 minggu. Sebagai guru yang berkualitas, untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, saya mengumpulkan data terkait isu yang ada di sekitar anak. Dan hasil yang saya dapatkan adalah terkait pemakaian gawai pada anak usia dini. Selain itu, saya juga memetakan karakteristik anak yang ada di dalam kelas. Hasil dari pemetaan karakteristik yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, sebagian besar anak sudah berkembang sesuai tahapan usianya. Yang kedua, sebagian besar anak berasal dari karakter, budaya, agama, dan ras yang berbeda. Yang ketiga, terdapat 2 anak yang suka sekali ngobrol. Yang keempat, terdapat 1 anak yang sangat aktif. Yang kelima, terdapat 1 anak yang belum mengerti instruksi dikarenakan perbedaan bahasa ibu dengan bahasa Indonesia yang digunakan di sekolah. Berdasarkan hasil pemetaan karakteristik anak dan isu yang saya dapat, maka saya menyusun sebuah proyek yang saya beri nama Bineka, Pembaharuan Inovasi untuk Generasi Merdeka. Rutinitas dan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Yang pertama, guru dibiasakan untuk piket dalam mengajarkan anak memberi salam ketika datang. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang ketiga, berdoa sebelum makan. Yang keempat, olahraga sebelum masuk kelas. Dan yang kelima, anak dibiasakan untuk cuci tangan. Proyek Bineka dilakukan selama 5 hari. Pada hari Senin, pengenalan dan pembentukan kelompok. Anak dibagi kelompok berdasarkan hasil diskusi. Setelah itu, anak dikenalkan dengan permainan egrang, tarian Batak Sinangartulo, rumah adat dan jajanan Nusantara berupa video serta praktek menari tarian Batak. Hasilnya, banyak anak-anak yang belum mengenal egrang. Sebagian anak pernah melihat rumah adat Batak di Danau Toba, Prapat. Ketika anak belajar tarian Sinangartulo dari Sumatera Utara, anak sangat antusias dan fokus dalam belajar tarian adat Batak. Semua anak dapat mempraktekkan tarian ini. Pada hari Selasa, proses pembuatan egrang. Masing-masing kelompok mendapatkan 4 batok kelapa untuk digosok dengan kertas pasir. Sesudah digosok, batok kelapa dicat dengan cat pernis supaya kilat. Lalu kemudian batok kelapa yang sudah dicat pernis dijemur matahari. Hasilnya, semua anak berusaha mengerjakan tugas masing-masing, yaitu menggosok batok kelapa dengan kertas pasir.
Terdapat satu anak yang terlalu takut kotor sehingga selalu siap membersihkan serbuk hasil gosokan dari kertas pasir. Terdapat dua anak yang kurang kuat menggosok batok kelapa. Motorik halus anak masih perlu dikembangkan. Pada hari Rabu, anak diajak untuk bermain egrang dan membuat rumah adat Batak. Hasilnya, semua anak sangat senang bermain egrang yang mereka buat sendiri. Terdapat anak yang belum seimbang dalam memainkan egrang. Dalam kegiatan membuat rumah adat Batak, terdapat dua anak yang tidak berani memegang lempok secara langsung karena takut geli dan kotor. Pada hari Kamis, anak membuat lemet. Bahan dibagi per kelompok. Anak mengikuti arahan guru dan mencampur bahan sendiri. Anak mulai mengadon dan membungkus lemet sendiri. Hasilnya, anak sangat semangat untuk mengadon. Terdapat 5 anak yang belum pandai membungkus lemet. Anak antusias untuk mencoba lemet yang sudah dikukus. Terdapat satu anak yang tidak mau mencoba lemet yang sudah dibuat. Pada hari Jumat, kita mengadakan festival jajanan Nusantara. Masing-masing anak diperbolehkan membawa uang Rp10.000 dan boleh membeli 2 jenis jajanan supaya ada uang kembalian. Anak dibawa keliling untuk dikenalkan dulu dengan jajanan yang sudah disediakan guru. Lalu anak boleh memilih jenis jajanan yang disukai sesuai selera. Hasilnya, masih ada anak yang belum mengerti proses jual beli. Rata-rata anak mengenal jajanan Nusantara dan anak sangat senang ketika diberi kebebasan untuk memilih jajanan yang disukai. Pada tahap kelima, merancang pelaporan hasil proyek. Pelaporan proyek Bhinneka yang saya lakukan adalah 1. Anak lebih mengenal tentang budaya Nusantara kita. Yang kedua, kelas kondusif karena semua kelompok sudah sibuk bekerja. Yang ketiga, harus memperbanyak stimulasi sensori pada anak. Yang keempat, semua anak sangat antusias dalam festival jajanan ini. Yang kelima, orang tua sangat senang karena anak berani mencoba jajanan baru. Tujuan proyek tercapai. Yang pertama, anak dapat terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan secara berkelompok. Yang kedua, anak lebih mencintai budaya negara Indonesia. Yang ketiga, anak lebih aktif bergerak untuk melatih motorik halus dan motorik kasarnya. P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka merupakan sebuah solusi untuk kita dalam berinovasi dan menyusun kegiatan pembelajaran anak. Selain guru dapat berinovasi, anak juga mendapat kebebasan untuk berkreasi di dalam kegiatan mereka. Memberi kebebasan kepada anak untuk berkarya pada dasarnya juga merupakan sebuah bentuk stimulasi baik dari sosial emosional sampai kepada kemandirian anak. Mari kita bergandengan tangan, bergerak, berinovasi untuk generasi merdeka.